Kembali di sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber untuk closing statement 1,5 menit, sekaligus tadi untuk menjawab 1,5 menit. Silakan closing statement ya. Terima kasih Bang Iman. Pak Reza, ayo serius Pak Reza. Jadi kalau dibilang Kompolnas itu hanya meriksa etik, kan tadi kan ada rekaman. Jadi saya tadi mengatakan bahwasanya untuk kasus yang sudah AP, yang tersangkanya si AN, itu kan sudah tinggal nunggu sidang, itu akan terbuka bukti baru. Kemudian yang meninggal FA tadi, itu karena narkoba, itu saya minta supaya diteruskan hasil otopsi dengan keterangan saksi, si AP tadi, Putri tadi. Kemudian nanti ada sidang kode etik, 4 orang ini yang tadi dibilang Bang Rasman tanggal 7 atau tanggal berapa, itu akan terbuka bukti baru Bang. Oknum Polri tadi. Benar, apakah ini pemerasan? Pemerasan itu diawali dari permintaan mereka dengan powerful tadi, atau usulan dari si tersangka akan terbukti. Kalau ini nanti misalkan apakah pemerasan atau penyuapan, yang kalau penyuapan mengarah kepada gratifikasi korupsi, ini harus dilaksanakan, termasuk yang penemuan senjata tadi Bang. Narkoba tadi saya lupa ulangi, itu bisa kena 116 Undang-Undang 35 2009 tentang narkoba. Dan tidak berhenti di etik karena mengatakan itu. Benar, tidak berhenti di Kalau etik. ada pidana harus dilanjutkan pidana, dan Kompolnas akan terus mendorong itu. Betul, begitu Bang Aiman kepada Bang Reza. Terima kasih Bang Reza masukannya. Kalian silakan closing statement, Bang Reza. Dalam sebuah perbincangan di Diskursus Network yang juga dihadiri oleh kolega Bapak, yaitu Pak Yusuf, beliau mengakui, dan itu terekam bisa dicek di YouTube, bahwa di dalam tubuh Komisi Kepolisian Nasional pun tanda petik ada 2 faksi, yaitu komisioner yang berlatar belakang polisi dan komisioner yang berlatar belakang bukan polisi. Apa pemetaan yang Pak Yusuf sampaikan? Di kalangan komisioner yang berlatar belakang polisi, dalam istilah saya, ada kecenderungan blue curtain code itu. Bahwa betapapun statusnya sudah purnawirawan, tapi keinginan tanda petik untuk melindungi sejawat yang melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, bahkan melakukan kejahatan, itu tetap ada. Karena itu tadi saya ulangi kembali, saya skeptis bahwa Komisi Kepolisian Nasional di era Bapak sekarang ini akan memiliki ketegasan ekstra, akan memiliki kemampuan istimewa untuk menangkal blue curtain code itu. Spesifik dalam kasus ini, saya yakin pidana terkait dengan kelalaian mengakibatkan kematian itu akan berjalan. Pidana terkait dengan narkotikanya akan berjalan. Barangkali pidana terkait senjata apinya juga akan berjalan. Tapi yang saya persoalkan, akankah berjalan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap para personil Polres Jakarta Selatan yang melakukan terindikasi melakukan hengki-pengki dengan para advokat? Itu yang saya tidak yakin. Tapi walau bagaimanapun saya mencoba untuk membangun optimisme. Silakan Bapak respon sekiranya dianggap perlu. Eksplisitkan janji Bapak, tekad Bapak, bahwa kali ini Komisi Kepolisian Nasional akan bisa meyakinkan otoritas Mabes Polri bahwa bukan semata-mata mekanisme etik yang akan ditegakkan kepada sekian banyak personil polisi yang terindikasi sudah melakukan penyimpangan itu, tapi juga tegakkan mekanisme pidana terhadap mereka. Karena saya yakin ini bukan satu-satunya kasus penyuapan, ini bukan satu-satunya kasus pemerasan. Tapi sekiranya mekanisme etik dan pidana ditegakkan, mudah-mudahan ini akan memberikan efek pembelajaran bagi seluruh insan Tribrata. Saya tidak punya pilihan untuk mencintai Korps Polri. Tapi karena saya tidak punya pilihan itu pula, maka saya harus berterus terang. Pihak yang menjadi tumpuan harapan saya ini, hari ini paling tidak sangat memprihatinkan. Gambaran polisi sebagai pihak yang berkontribusi bagi Indonesia sebagai negara gagal tampak di depan mata saya. Tolong dikoreksi agar itu tidak menjadi nyata. Oke. Ada sedikit yang disampaikan jawaban tadi, sedikit aja. Sedikit aja Pak, silakan. Bang Reza, tantangan tadi untuk terima kasih. ditegaskan misalnya. Keep my word. Jadi percayalah, jadi selama kami masih menjabat di Komisi Kepolisian Nasional, kami akan berbuat yang terbaik Bang.
Kecuali kalau saya punya background yang suram di masa lalu, ya kan? Jadi kami akan berbuat yang terbaik untuk mengawal setiap penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian. Itu Bang yang di kamar. Silakan, sekalian closing statement ya, Bu. Kalau melihat daripada kasus ini dari awal tadi, memang betul-betul kasus ini sebetulnya memalukan. Nggak mau disampaikan ada sesuatu yang mau Ya. disampaikan. Kemudian apa yang terjadi saat ini adalah tentu yang kita harapkan saat ini ke depan adalah perlu pengawasan yang ketat, termasuk dari Kapolresnya. Ya, beruntung kasus ini di Jakarta Selatan ya, Kapolresnya melakukan pengawasan belakangan, kemudian ini jalan, akhirnya muncul yang terjadi seperti ini. Mungkin kalau tidak ada pergantian dari B ke yang baru, ini mungkin kasus tidak akan pernah diproses ya. Tapi beruntung karena memang diproses ada pergantian, kemudian ditunjuklah kasat baru, maka kasus ini jalan. Dan inilah yang menimbulkan persoalan baru, termasuk juga dari berbagai pihak, kemudian yang tidak terima ketika kasus ini jalan. Ya, saya kira ini akan menjadi bahan pembelajaran, bahan introspeksi kepada seluruh jajaran Polri. Kita harapkan tidak ada lagi kasus serupa seperti ini. Ini harus menjadi bahan pembelajaran kepada seluruh jajaran Polri. Kita harapkan bisa kerja lebih baik, bisa bekerja lebih profesional. Karena kalau tidak, ini akan menurunkan citra Polri di tengah masyarakat. Baik. Bung Sugeng, silakan. Sekalian closing. Pelanggaran akan terus terjadi. Karena ini kita berada di dunia, bukan di surga, ya. Tetapi bahwa Polri harus memastikan tindakan tegas melalui mekanisme pengawasan internal dan juga lembaga propam dan kode etik harus dilakukan, ya, supaya indikasi yang disampaikan oleh Bang Reza itu bisa dijawab oleh Polri. Hanya ada satu, tindakan tegas, dan pidana merupakan pilihan yang tidak boleh ditinggalkan. Demikian. Oke. Baik. Bung Tony, Ya. silakan. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh dua tersangka itu merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Jadi meski ada perdamaian dengan klien kami, ya, maka tetap proses hukum itu harus dilanjutkan. 300 juta tidak berarti apa-apa. 300 juta itu nanti akan kami sampaikan di depan hakim dan itu diakui tidak menampik perjanjian itu. Tetapi yang akan memutuskan itu nanti hakim. Apakah itu berdampak kepada meringankan atau bagaimana, itu nanti hakim yang memutuskan. Tetapi untuk memenuhi rasa keadilan dan untuk menyelamatkan citra Polri, pastikan semua dugaan tindak pidana yang terjadi, ya, yang melanggar pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, pastikan semuanya berjalan sampai ke pengadilan. Itu satu cara untuk menyelamatkan Polri, khususnya kasus ini. Oke. Rasman, silakan. Baik, di closing statement ini saya banyak sepikiran dengan Bang Dr. Reza Indragiri. Saya turut mendukung Pak Arief. Sejatinya saya banyak ditanya, sebagaimana yang ditanya oleh Saudara Tony. Ternyata kasus yang dilaporkan terhadap Saudara Rasman itu lanjut sampai pengadilan. Itu buktinya bahwa saya berdiri tegak di tengah untuk Polri. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, poin hari ini saya ingin katakan bahwa untuk Kompolnas harus benar-benar bertaji, Bang. Harus benar-benar bertaji. Kenapa? Karena sengkarut yang ada di dalam tubuh kepolisian sulit diobati secara internalisasi. Itu Bang Reza. Karena itu saya sampaikan, saya yang berdiri tegak pun teriak-teriak bagaimana Polri harus didukung. Mengalami hal yang sama, Bang. Di Sumatera Utara, Bang. Kasus sudah diperintahkan laporan saya sendiri untuk dijemput paksa oleh Dirkrimsus. Ternyata kasus ini tidak lakukan. Dan diri itu mengeluh ke saya, mengatakan, Bang, dia nggak hargai saya. Bagaimana gitu?
Nah, yang kedua, kasus yang lain. Ada satu persoalan, kemudian muncul titipan. Ada yang sampai di meja bintang 2, 5 bulan untuk didisposisi, tidak dilakukan karena pesanan. Langsung bintang 3 turun, baru diparaf. Ditelepon ke saya, Bang sudah selesai. Ini yang tidak boleh terjadi. Jadi sulit bagi kita memang, kalau polisi tidak berbenah, berdiri tegak buat mereka Bung Aiman, akan menjadi sangat sulit. Karena kita akan dicemooh orang. Karena itu saya berharap Kompolnas, kalau ditanya hati saya, seyogianya Kompolnas ini tidak perlu harus ada Menko Polkam, Bang. Langsung independen saja, supaya dia langsung direct. Tapi kalau masih ada menteri di atas, oke. Kita percaya Pak Budi Gunawan sekarang pimpinan Abang, maka lewat masukan dari Pak Arief, tolong agar Polri sekarang berbenah. Meskipun ada yang positif. Apa yang positifnya Pak Sigit adalah dilakukan banyak PTDH. Pemberhentian dengan tidak dengan hormat. Artinya ada respon yang cepat. Tetapi untuk target presisi menurut saya perlu pembenahan yang luar biasa. Kalau begitu Kompolnas, kita-kita ini IPW, Bang Reza, dan media-media mengawal agar Polri benar-benar menjadi pelayan, pengayom bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik. Masih ada Bung Romi. Bung Romi, saya sapa Anda. Masih ada? Masih bergabung? Ya, masih. Ada closing statement yang ingin Anda sampaikan. 1,5 menit, silakan. Baik, 1,5 menit ya. Yang pertama bahwa kehadiran kita di sini baik sebagai pemerhati maupun praktisi ya. Jadi saya agak sedikit koreksi apa tadi yang disampaikan oleh Kang Tony. Selaku praktisi kita harus konsisten bahwasanya apa yang sudah menjadi kepentingan dari klien kita harus tetap itu menjadi materi ke depan ya. Jangan kita mengaku sebagai praktisi membela kepentingan menjalankan kuasa hukum dalam kepentingan klien kita, tapi kita bertindak selaku pemerhati. Jadi kita konsisten bicara by data karena banyak data-data yang mungkin saya harus buka, tapi momentum ini tidak memungkinkan. Selaku praktisi mungkin kita bicara bahwa selaku advokat kita melihat perkara ini secara subjektif, kemudian menyimpulkan secara subjektif itu pendapat para ahli. Ya, jadi jangan lagi kita selaku praktisi bertolak belakang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Closement ini. Iya, saya tanya, ini proses perdatanya gugatan atas apa yang sudah diberikan kepada oknum-oknum polisi tadi masih terus berjalan? Terus berjalan, ya, terus berjalan. Kami selaku kuasa hukum dari para tersangka akan terus mencari keadilan. Rencananya dalam waktu dekat ini juga kami akan melaporkan tindak pidana korupsi ya, atas para pelaku ini ya, supaya pidananya maksudnya ya? Ya, pasal 12A ya tentang penyuapan ya. Berapa orang yang dilaporkan? 5 orang ini termasuk juga Kapolres ya. Ini Bung Sugeng katakan, berarti klien Anda kan ada, kalau ada suap ada penyuapnya. Ya, apapun itu resikonya kami sudah siap, klien kami sudah siap. Ya, untuk membuka ya, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi ya. ini buka-bukaan nih ya? Baik. Baik. Ya. Maaf, tadi saya katakan juga ke Bang, minta status justice kolaborator, Bang Romi. Baik. Justice kolaborator. Ini kita tunggu. Kapan akan dilaporkan, Bung Romi? Bang Arief, saya sepakat memang kita tidak boleh bersaudara kepada polisi, tapi di sini kita melakukan penegakan hukum, memberikan rasa keadilan masyarakat. Kenapa saya katakan bahwa ada dugaan keterlibatan Kapolres? Karena pada saat P21 tahap 2 itu klien kami menghubungi Kapolres. Untuk meskipun tadi sudah dibantah oleh Bung Rasman yang mengatakan ke Kapolres ya. Ada, boleh silakan cek, kita bicara baik bukti. Nanti kita akan lihat di pelaporan. Kapan akan dilaporkan, Bung Romi? Semuanya ini. Ya, dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan tindak pidana penyuapan ini ya, pasal 12A tentang tipikor ya. Baik, kita akan tunggu nanti Bung Romi ya. Baik, terima kasih Bung Romi Sihombing. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada publik yang menyaksikan pada malam hari ini. Baik.
Terakhir saya berikan kesempatan pada Pak Radiman dan Ibu Nur. Silakan kalau mau sampaikan. Terakhir. Mungkin Anda ingin menyampaikan doa atau apapun pada Ananda dan lain sebagainya. Silakan. Sebelumnya saya terima kasih udah diundang di acara ini, Pak. Saya cuma mau menyampaikan ya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, itu aja, Pak. Anda ingin semua ini terungkap ya? Iya, benar, Pak. Jangan sampai ada yang berhenti. Iya. Itu aja yang ingin saya Anda sampaikan. kalut waktu itu jadi Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nggak tahu sama sekali, Pak. Baik. Ibu Nur silakan. Terakhir Ibu Nur. Ya, kalau ya kayak gitulah kayak suami saya, semoga semuanya cepat selesai. Kita juga capai pikiran ya Pak ya, buat almarhum anak saya, semoga dia mendapatkan tempat yang indah di sana. Ibu cuman maafkan ibu yang belum bisa membahagiakan Teteh, dan ibu juga maaf, bukan ibu menukar nyawa Teteh sama uang. Nggak mau sebenarnya. Ya, mungkin itu cukup, Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Radiman, Ibu Nur telah hadir, dan tentu bela sungkawa kami terhadap Ananda dan juga keluarga Ibu. Semoga ada cucu Ibu ya, anak dari almarhumah yang ditinggalkan, itu bisa kemudian menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, yang kemudian juga nanti berbakti pada orang tuanya, masih ada bapaknya, dan juga pada kakek dan neneknya juga. Baik, terima kasih Pak Radiman, Ibu Nur. Dan pemirsa, institusi penegak hukum dinilai harus berbenah diri, Polri, jaksa, dan juga hakim. Mereka lah garda yang berjanji mengayomi, melindungi, dan selayaknya memihak keadilan tanpa syarat. Dan bagi mereka yang dimabukkan keserakahan, adili sebagaimana hukum berdiri untuk semua. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.